Amal apa yang telah engkau kerjakan sehingga engkau hanya di rumahmu di Damaskus, akan tetapi amalan engkau diterima oleh Allah. Sedangkan yang 6.000 orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Ka'bah Baitullah, tidak satu pun diterima oleh Allah. Lantas apa yang dijawab oleh Muwaffaq? Wahai saudaraku, saat aku melaksanakan ibadah haji, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillah, summa salatan wa salaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Ya ikhwanul muslimin, hadirin dimanapun anda berada yang dirahmati Allah, dalam momen Hari Raya Idul Adha ini, marilah kita jadikan jiwa kita jiwa yang selalu taat dan redha di atas perintah Allah, dan meninggalkan amal ma'ruf dan meninggalkan amal ma'ruf yang dilarang oleh Allah. Seperti halnya jiwa-jiwa kaum sufi Allah yang selalu mengerjakan amal ibadah, selalu mengerjakan salat, puasa. Mereka tidak pernah mengharapkan balasan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pernah pada suatu ketika Ahmad ibnu Mubarak sedang melaksanakan ibadah haji, dan pada suatu ketika saat ia salat dalam salah satu masjid, ia tertidur. Ia bermimpi, dalam mimpinya ia melihat dua orang malaikat yang saling bercerita. Malaikat yang satu bertanya, ada berapa orangkah orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini? Dan yang satunya lagi menjawab, ada 600.000 orang. Kemudian ia bertanya lagi, dari 600.000 orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, berapa orangkah yang hajinya diterima oleh Allah? Dan ia menjawab, dari 600.000 orang-orang yang melaksanakan ibadah haji, hanya satu orang yang hajinya diterima oleh Allah. Dan lebih luar biasanya lagi, pada saat ini ia sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Siapa dia? Dia adalah seorang penjahit sol sepatu yang tinggal di Damaskus bernama Muwaffaq. Karena merasa penasaran Abdullah ibnu Mubarak kepada Muwaffaq, kemudian ia mencarinya di rumahnya di Damaskus. Pada suatu ketika capek ia mencarinya, suatu ketika jumpalah ia dengan Muwaffaq. Saat ia berjumpa dengan Muwaffaq, ia berkata, Assalamualaikum saudaraku. Waalaikumsalam. Wahai saudaraku, engkau Muwaffaq? Iya. Wahai saudaraku, saat aku melaksanakan ibadah haji, aku pernah bermimpi, aku pernah melihat dua orang malaikat yang saling bercerita. Yang satu berkata, ada berapa orangkah orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini? Dan yang satunya lagi menjawab, ada 600.000 orang. Dan dari 600.000 orang-orang yang melaksanakan ibadah haji pada tahun ini, tidak satu pun yang diterima kecuali engkau, wahai Muwaffaq. Dan terlebih istimewanya lagi, pada saat ini engkau sedang tidak melaksanakan ibadah haji. Tolong beritahukan kepadaku, amal apa yang telah engkau kerjakan sehingga engkau hanya di rumahmu di Damaskus, akan tetapi amalan engkau diterima oleh Allah. Sedangkan yang 6.000 orang-orang yang melaksanakan ibadah haji di Ka'bah Baitullah, tidak satu pun diterima oleh Allah. Lantas apa yang dijawab oleh Muwaffaq? Wahai saudaraku, saat aku melaksanakan ibadah haji, aku kumpulkan uang sedikit demi sedikit untuk dari penjahit sol sepatu. Suatu ketika terkumpullah uang itu, dan tibalah saatnya aku ingin melaksanakan ibadah haji. Dan pada saat aku ingin melaksanakan ibadah haji, ternyata istriku sedang hamil. Biasa tuh emak-emak sedang hamil, ngidam namanya. Pada suatu malam, istri Muwaffaq mencium aroma makanan yang sangat lezat. Kata istri Muwaffaq, wahai suamiku, harum sekali makanan ini. Aku menginginkannya. Tolong
tolong carikan, berikan kepadaku, kata istri Muwaffaq. Kemudian Muwaffaq keliling di sekeliling rumahnya. Ia mencari asal daripada aroma tersebut. Ternyata ia jumpai asal aroma makanan tersebut ialah daripada sebuah rumah tua yang ingin rubuh. Ia masuk ke dalamnya. Ia berkata, "Assalamualaikum Ummi." "Waalaikumsalam." "Ummi, harum sekali makanan. Istriku sedang hamil. Aku menginginkan." Lantas apa yang dijawab oleh ibu itu? Maaf tuan. Makanan ini halal bagi kami, akan tetapi haram buat tuan. Kenapa? Aku seorang perempuan tua yang menghidupkan anak-anakku. Sudah 3 hari kami tidak makan. Tadi saat aku pergi ke hutan, aku jumpai bangkai keledai yang sudah mati. Aku bawa pulang, aku masak. Inilah jadinya. Mendengar perkataan ibu itu, Muwaffaq langsung pulang ke rumahnya. Ia ambil semua uangnya yang ingin ia berangkat haji. Ia serahkan kepada ibu itu. Apa yang ia katakan? "Umi, ini uang yang aku kumpulkan untuk berangkat haji. Aku serahkan untukmu. Besarkan anak-anakmu, jadikan mereka anak-anak yang soleh dan soleh." Lantas apa yang dijawab ibu itu? "Lalu bagaimana engkau melaksanakan ibadah haji, wahai pemuda?" Muwaffaq berkata, "Biarlah Allah yang menanggung." Ternyata inilah amalan yang dilakukan oleh Muwaffaq. Allah menerimanya. Maknanya banyak di antara kita orang yang banyak di antara kita yang melakukan ibadat, akan tetapi hati kita tidak dekat dengan Allah. Banyak di antara kita yang memiliki harta, akan tetapi harta kita tidak kita gunakan untuk melaksanakan perintah Allah. Banyak di antara kita orang yang bersedekah, akan tetapi sedekah kita tidak dari hati. Sedekah kita manggil anak yatim, panggil infotainment, biar disorot jadi artis, apalagi mau pemilu. Hari ini kita bisa berbohong kepada Allah. Akan tetapi pada suatu hari, suatu ketika kita tidak bisa berbohong kepada Allah, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna ala aydihim wa tas'arju arjulhum bima kanu yaksibun." Mungkin inilah sejumlah cerita daripada kisah Sufiyullah. Mudah-mudahan kita dapat menelan dan mengikuti langkah-langkah mereka, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba yang selalu dirindukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian kami keluarga besar Ikhsan Citra mengucapkan minal aidin wal faidin, selamat hari raya Idul Adha, dan semoga kurban kita yang sudah kita sedekahkan kepada orang miskin, Allah dapat menerimanya. Dan akhirul kalam, kami mengucapkan wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.